Shalom, Bapak Ibu kasih dan anak. Ya, puji Tuhan pada hari kita boleh sama-sama akan belajar merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Kita merenungkan di dalam pokok tema tentang hidup dalam Kristus, kasih yang beraksi ya di dunia. Ya, demikian yang diberikan kepada saya. Saya mengajak kita membuka di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-8 dan 9. Efesus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan firman, dan terlebih lagi kita yang boleh melakukan firman itu di dalam hidup kita. Baik, terkasih dalam Tuhan, tema beraksi di dunia, izinkan saya tarik ke hal yang lebih sederhana, ya, bicara tentang tindakan kita sebagai pelakunya yang bukan kemudian berdampak lebih besar lagi, tapi hal yang sederhana saja, ya. Apa yang kemudian yang harus kita lakukan mulai dari diri kita. Sebentar lagi anak-anak SMA, ya, siswa SMA akan pramuka, ya. Seperti kita tahu biasanya ada jurit malam, ya. Kalau ada jurit malam, lampu-lampu semua dimatikan, tapi kan masih enak ada cahaya dari rumah-rumah Bapak Ibu, guru, dosen, ya, dan asrama masih ada cahayanya. Coba kalau saja kemudian lampu semuanya itu dimatikan, misalnya di hutan dan tidak ada cahaya sama sekali, ya, cahaya bulan, cahaya bintang pun tidak ada, maka apa yang terjadi? Gelap, sangat gelap, pekat, ya, tidak bisa melihat sama sekali. Respon kita bisa jadi panik, bisa jadi ketakutan dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau kemudian kita diperintahkan pokoknya jalan? Jangan-jangan kesandung, ya, kanan kiri kita tidak bisa melihat. Tapi kalau kemudian suatu saat ada tiba-tiba klik, ya, satu lampu muncul di ujung sana, apa perasaan kita? Ya, agak aman. Oh, rupanya ada orang di sana. Nah, itu pasti kakak-kakak, ya, pembina dan seterusnya. Rasa takut mungkin agak hilang, ya, dan kemudian kita akan berjalan ke arah cahaya itu, ya, walaupun dengan tertatih-tatih dan kemudian tetap merangkak-rangkak atau menggapai kanan kiri supaya tidak jatuh dan seterusnya. Baik, jemaat Tuhan, itulah pekat, gambaran pekatnya, ya, itulah gambaran kita kalau kemudian kita tidak ada di dalam Kristus. Ya, walaupun tidak sepekat malam, ya, keadaan kita hari ini, gambaran kita, ya, sekitar kita akhir-akhir ini tidak jauh berbeda, kan, dengan pekatnya malam tadi. Ya, di bangsa kita korupsi sedang merajalela, ya, orang kebohongan bahkan ditampilkan, ya, untuk mengejar like dan subscribe, ya. Media sosial dipenuhi dengan kebencian, pencitraan, dan seterusnya. Dan ironisnya, orang Kristen menjadi bagian di dalamnya. Lihatlah, ya, yang ditangkap KPK ada nama-nama Kristen. Bahkan muncul nama di tahanan KPK, nama yang sangat alkitabiah. Ya. Orang Kristen seolah ikut tenggelam, kemudian bersama-sama mereka. Pertanyaan adalah, betulkah kita ini orang Kristen itu adalah anak-anak terang seperti disebutkan Efesus tadi? Bagaimanakah anak-anak terang itu bisa beraksi di dunia kalau kita juga tenggelam bersama-sama dengan dunia? Baik, teman-teman yang kasih anak, kita akan hari ini akan melihat sama-sama bagaimana Paulus menolong kita, ya, memimpin untuk melihat. Ada 3 hal penting untuk kita melihat betapa pentingnya beraksi di dunia, ya.
Tiga hal penting itu, yang pertama adalah, kita harus memahami dulu identitas kita. Ya, identitasnya mana? Yang lama kita harus memahami dulu. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Ya. Dulu kamu adalah kegelapan. Kamu adalah kegelapan, hidup di dalam kegelapan. Ya. Ini bukan kondisi yang sementara tinggal di dalam kegelapan. Dalam artian, oh saya sedang ada di ruang gelap, maka saya gelaplah sekarang. Oh saya sedang melakukan satu tindakan berdosa, maka gelaplah saya. Bukan pada kondisi sementara. Oh saya sedang berada dalam kegelapan. Bukan. Tetapi gelap di sana, ya, adalah sesuatu yang melekat kepada dia. Itu adalah identitasnya. Ya. Kamu adalah kegelapan, jelas Paulus mengatakannya. Ya. Dan kalau kemudian kita melihat bahasa aslinya, bagaimana bahasa aslinya adalah skotos, itu bicara tentang sesuatu yang sangat-sangat buruk. Ya. Di sana berkaitan dengan kebodohan moral. Ya. Di sana berkaitan dengan kuasa dosa. Di sana berkaitan dengan kuasa iblis. Di sana berkaitan dengan keterasingan manusia dari Allah. Ya, betul-betul gelap, dan itulah kondisi Efesus sebelumnya. Itulah kondisi orang yang belum mengenal Tuhan sebelumnya, sama seperti jemaat Efesus. Bukan hanya berada dalam situasi gelap, tapi dia adalah gelap itu sendiri. Dia adalah perwujudan kegelapan itu sendiri. Kalau kita melihat ke belakang, betapa tidak disebut gelap, ya, jemaat Efesus ini. Lihat saja bagaimana budaya mereka. Ya, beberapa waktu lalu saya juga pernah menyampaikan bagaimana mereka itu menyembah dewa-dewa, ya, menyembah roh-roh yang jahat. Mereka senang dengan melakukan hal-hal yang sifatnya sihir, ya. Mereka senang melakukan tipu daya dalam perdagangan. Mereka senang dengan ritual-ritual seksual di dalam, ya, kuil-kuil dewa mereka, dan mereka melakukan itu. Jadi betul-betul gelap mereka, bukan hanya sedang berada dalam gelap atau mengenakan kegelapan, bukan. Mereka adalah gelap itu sendiri. Karena itu saat Paulus menyebut bahwa mereka dulu adalah kegelapan, itu bukan gambaran yang kosong. Itu bukan omong kosong, bukan ecek-ecek, ya, bukan pura-pura, bukan, ya, sesuatu yang bohong-bohong, ya. Tetapi itu adalah memang kejadian nyata, memang deskripsi yang nyata, yang fakta, ya. Dan memang menunjukkan hidup mereka dikuasai oleh kegelapan, menunjukkan bahwa diri mereka adalah gelap itu sendiri. Yohanes 3:19 menegaskan hal demikian, dan memang seperti itulah, ya, manusia sebelum mengenal Kristus. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Lihat, dari sini kita melihat betapa Paulus terus menunjukkan bahwa kondisi manusia sebelum mengenal Kristus, mereka itu adalah kegelapan. Kalau mereka ada dalam kegelapan, dan mereka itu adalah kegelapan itu sendiri, dan identitas mereka adalah sang gelap tadi itu, ya, maka mereka ada pada kondisi yang kemudian tidak bisa keluar dari kegelapan itu sendiri. Ya. Kalau kemudian ada rekan-rekan mahasiswa melakukan penginjilan, seringkali mengilustrasikan dengan orang-orang ini terjebak di dalam pasir hisap. Ya, semakin mereka bergerak, semakin masuk. Semakin mereka bergerak, semakin masuk. Ya. Mereka itu sangat membutuhkan keselamatan. Walaupun orang yang hidup dalam kegelapan tidak sepenuhnya sadar kalau dia ada dalam kegelapan. Ya. Saya ingat ilustrasi yang dibawakan Pak Tom. Orang yang hidup di dalam kegelapan itu seperti orang yang sedang mimpi indah dengan pasangannya, dengan di mimpi indah yang luar biasa,
tersenyum ketika bermimpi, ya, tetapi di kehidupan nyatanya, ya, ada di dalam rumahnya itu sedang kebakaran. Apakah dia sadar bahwa rumahnya sedang ada kebakaran? Apakah dia sadar, ya, dia ada dalam keadaan bahaya? Kalau dia sedang terbuai dalam mimpinya, itulah dia orang yang hidup di dalam kegelapan, tidak sadar. Contoh gampangnya lagi lah. Ya, saya seringkali ilustrasikan ini ke mahasiswa. Kapan pertama kali kamu nyuri mangga? Ya, waktu nyuri mangga apa perasaanmu? Gemeteran, deg-degan, betul kan? Ah, ini nanti kalau dimarahin bapak-bapak PPL bagaimana ini dan seterusnya, betul kan? 2 kali nyuri mangga, perasaan itu masih sama nggak? Masih, oke, tapi agak ringan dikit. 3 kali, mulai lebih ringan kan? Paling juga cuma dimarahin, betul? 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, apakah merasa nyuri mengambil mangga itu sesuatu yang jahat? Karena merasa kita menormalisasi tindakan jahat tadi itu, ya, sebagai hal yang biasa. Itulah orang yang hidup di dalam kegelapan, menganggap sesuatu yang jahat itu sebagai hal yang biasa, menganggap sesuatu yang jahat itu sebagai bagian dari hidupnya. Karena itu orang yang demikian tidak mungkin mau diselamatkan. Karena apa? Dia tidak butuh keselamatan itu. Orang seperti ini tidak merasa perlu pertobatan. Karena apa? Dia merasa nyaman sama saja, hidupnya tidak merasa sedang ada dalam kesalahan. Ya kalau saya tidak salah, ngapain saya harus minta maaf? Itulah orang yang hidup di dalam kegelapan. Dan itu betapa penting, ya. Paulus menegaskan, kamu itu dulu kegelapan loh. Ya, kamu dulu itu kegelapan. Karena itu menegaskan betapa penting perbandingannya dengan situasi yang berikutnya. Nah, situasi yang berikutnya adalah bagaimana orang Efesus itu harus memahami, ya, identitas barunya. Oke, pentingnya menyadari dia dulu siapa dia, tidak bisa berbuat apa-apa dan seterusnya. Lalu kemudian sekarang pentingnya menyadari identitasnya yang baru, ya. Ya, kita dikatakan sebagai kamu sekarang adalah terang, ya, di dalam Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Apa artinya? Apa maksudnya? Ya. Lihat, Paulus sekali lagi tidak berkata kamu sekarang menyimpan terang, kamu sekarang sudah mendapatkan terang, ya. Artinya apa? Sesuatu di luar dirinya kemudian diberikan kepada dia, ya. Kamu sekarang sedang memegang terang, sesuatu yang di luar dirinya, lalu kemudian dia pegang dan seterusnya. Nah, lagi-lagi apa yang dimaksudkan terang di sini itu bukan sesuatu yang ada di luar diri orang Efesus lalu kemudian ditempelkan. Bukan seperti jubah pendeta. Kalau seperti saya pakai baju begini biasa-biasa. Tapi kalau kemudian pakai jubah pendeta, ya mungkin terlihat wibawanya, terlihat gagahnya dan seterusnya. Karena apa? Bajunya tadi. Tapi yang gagah, yang berwibawa itu bukan sayanya, tapi apa? Disebabkan oleh bajunya tadi. Itu yang membuatnya berwibawa. Nah, terang yang dimaksudkan di sini itu bukan sebuah tempelan yang dilekatkan kepada dia, bukan jubah yang dipasangkan kepada dia, bukan aksesoris yang diberikan kepada dia sehingga membuat gambaran dia menjadi berbeda, menjadi lebih cantik, menjadi lebih ganteng, menjadi lebih berwibawa, menjadi lebih gagah dan seterusnya. Ya. Tapi lagi-lagi terang yang dimaksudkan oleh Paulus ini menunjukkan bahwa hei engkau Efesus, engkau itu adalah terang. Artinya terang itu juga adalah identitasnya dia setelahnya. Sebelumnya identitas dia adalah kegelapan, selanjutnya identitas dia adalah terang. Terang itu menjadi bagian dari dalam dirinya. Ya, gampangnya begini. Kalau malam di sini kan sering ada kunang-kunang, ada lihat. Ya. Pernah nggak kemudian nangkep kunang-kunang bawa senter?
Paulus kepada jemaat Efesus. Kamu itu adalah terang. Terang itu adalah bagian dari dirimu. Kamu itu sudah membawa terang. Kristus sudah melekat di dalam hatimu. Kristus dan kemudian memberikan Roh Kudusnya dan kemudian ya berdampak terhadap diri kita yang adalah terang tadi. Ya. Kalau demikian, apa dampaknya? Harusnya Efesus bisa ya, semakin bersyukur dengan melihat kondisi dia sebelumnya, identitas dia kegelapan yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang terus tenggelam di dalam kegelapan, dan sekarang identitasnya berubah sama sekali. Siapa yang membuat dia berubah? Kalau itu sudah membuat menjadi bagian dari dirinya, siapa yang bisa menyadarkan dia? Ya, kalau kegelapan itu tidak pernah menjadi permasalahan buat dia. Maka ketika dia sekarang dikatakan oleh Paulus, kamu adalah terang, itu adalah sebuah perubahan yang mendasar, perubahan yang radikal, yang tidak pernah dibuat oleh Efesus itu sendiri, jemaat Efesus sendiri. Tapi Tuhanlah yang memberikan kepada jemaat Efesus, dan terang itu menjadi bagian dari hidupnya. Ngapain sih hal ini sampai dijelaskan kepada Efesus? Jangan lupa, Efesus seperti dijelaskan sebelumnya, Efesus itu bukan orang Yahudi yang sudah kenal kebenaran sebelumnya. Ya. Efesus itu bukan Kristen sejak awal. Mereka itu adalah jemaat non-Yahudi yang tidak kenal kebenaran sebelumnya, tapi hidupnya lebih parah dari itu. Hidupnya dalam kegelapan tadi itu. Karena itu penting dijelaskan kepada mereka hal-hal yang sifatnya mendasar seperti ini. Ya. Pasal 1 sampai 3 seperti dijelaskan sebelumnya, Paulus menjelaskan tentang hal-hal yang sifatnya doktrinal, ya, tentang kebenaran Kristus, ya, kebenaran hidup dalam Kristus, berkat-berkat rohani yang didapatkannya. Lalu kemudian pasal 4 sampai dengan 6 di kitab Efesus, surat Efesus, Paulus menjelaskan implikasi dari ya keistimewaan yang didapat setelah orang ini menjadi terang. Maka dari itu, seharusnya bukan hanya bicara bersyukur, ya. Seharusnya bukan hanya bicara bersyukur, tapi betul-betul menghidupi, ya. Betul-betul merasakan betapa besar anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Karena itu, harusnya terang yang ada pada Efesus itu bisa tampil nyata. Harusnya terang yang ada pada Efesus itu tidak disembunyikan di gantang, ya, tidak disembunyikan di panci, ya, tapi dipancarkan sedemikian rupa seperti kunang-kunang tadi, sehingga orang bisa melihat cahayanya. Jemaat Tuhan kasih dalam Tuhan Yesus, kita itulah dia yang kemudian sekarang adalah terang. Kita ini adalah terang. Terang itu bukan sekedar aksesoris buat kita.
keadilan dan kebenaran. Ya. Nah, inilah yang bisa kita pelajari. Yang ketiga selanjutnya adalah bahwa identitas kita itu harus berbuah nyata. Identitas kita itu harus berbuahkan keadilan. Identitas kita itu harus berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Ya. Lihat bagaimana Paulus tidak hanya memberikan paham kepada mereka, bukan hanya berbicara kamu harus tahu identitasmu sebelumnya, kamu harus tahu identitasmu sekarang, ya. Tapi Paulus juga mengarahkan. Oke, silakan ke tengah. Geser ke tengah. Ya. Geser terus lagi. Masih basah. Oke, Bapak Ibu, kita melanjutkannya. Ya, sebentar lagi kita akan selesai. Paulus menyebutkan 3 hal yang kemudian menjadi yang bisa dinyatakan sebagai orang yang sudah mengenal terang, yang sudah terang menjadi bagian dari hidupnya. Yang pertama adalah orang itu harus memancarkan kebaikan. Ya, bahasa aslinya itu agatosune. Ya, agatosune itu bicara tentang kebaikan yang harus dilakukan secara aktif. Ya, tindakan kebaikan yang aktif. Jadi bukan hanya sekedar kamu bersikap manis, kamu diam-diam saja, ya, kamu hanya mau bersimpati kepada orang. Tapi agatosune bicara tentang kamu harus melakukan perbuatan baik secara aktif. Ya. Jadi bukan hanya sekedar sikapmu yang baik, bukan hanya sekedar kamu manis kepada orang, kamu ramah kepada orang, tapi harus diwujudkan di dalam kebaikan dalam tindakan. Aktif menolong, aktif memberi, ya. Agatosune bicara bukan hanya diri sendiri tidak menjaga supaya tidak melakukan kejahatan, tetapi lebih daripada itu, diri orang itu harus aktif melakukan kebaikan untuk jemaat dan untuk orang-orang di sekitar. Yang kedua, bagaimana memancarkan dan beraksi bagi dunia, memancarkan terang yang ada di dalam diri orang itu. Ya, yang kedua adalah ditunjukkan dengan keadilan. Ya, dikaiosune. Ya, kata ini merujuk pada hidup yang benar di hadapan Tuhan, hidup yang benar di hadapan sesama dan seterusnya. Ya. Jadi bukan hanya rohani saja, ya. Bukan hanya rohani saja, bukan hanya diri yang terlihat rohani saja, tetapi jangan lupa, ya, harus bersikap adil, ya, harus berani, ya, bersuara ketika ada orang diperlakukan tidak adil. Ya. Jadi dikaiosune bukan soal dirinya baik-baik saja, bukan dirinya rohani, bukan hanya dirinya benar, ya, terlihat benar saja, tetapi juga adil bagi sesama. Karena bagi dalam konteks ini hidup bersih saja itu tidak cukup. Ya, harus ada aksi nyata. Kalau kemudian engkau diperhadapkan kepada ketidakadilan, bersikaplah, berjuanglah, dan seterusnya. Bersuaralah kalau ada ketidakadilan yang kamu perhatikan dan kamu lihat. Yang ketiga,
sebagai bagian dari untuk menyatakan atau untuk menyampaikan terang di dalam diri seseorang. Aletheia itu maknanya bicara tentang kebenaran, ya. Kebenaran itu bukan sekedar benar secara data, bukan sekedar benar secara fakta, tapi benar antara ucapanmu dengan tindakanmu. Artinya aletheia ini juga berkaitan dengan integritas dirimu. Itulah yang bisa menunjukkan kamu terang. Ya. Bukan hanya ungkapan kamu hidup benar, ya, atau seorang yang benar, tapi adalah seorang yang mengatakan atau menyelaraskan ucapannya yang benar tadi itu dengan tindakannya yang benar. Seperti kita tahu kan, kalau bicara tentang pohon mangga itu nggak mungkin berbuah durian, ya. Kalau kamu adalah terang, maka tidak mungkin berbuah kegelapan. Kalau kemudian yang ada di dalam diri kita adalah kebohongan, lidah kita tidak bisa dipegang, menfitnah orang, melakukan ketidakadilan, lalu kemudian membiarkan ketidakadilan terjadi kepada orang, serius nanya, betulkah itu gambaran terang? Betulkah itu terang dari dirimu yang kamu wujudkan? Sekali lagi, ya, tidak ada pohon mangga yang berbuah durian. Saya nggak tahu di Cangkok bisa nggak ya? Ya, tapi tidak pernah ada pohon mangga berbuah durian. Tidak pernah ada diri yang katanya terang berbuah kegelapan. Tapi kalau kemudian sepanjang hari hidupnya, ya, yang muncul adalah egoisme, kebohongan, ketidakadilan, perlakuan tidak adil, membiarkan ketidakadilan, tanyalah kepada dirimu sendiri, kamu itu terang atau gelap? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, beraksi bagi dunia bukan hal yang muluk-muluk. Kamu sadar dirimu adalah kegelapan sebelumnya, dan sekarang kita sadar kita adalah terang. Maka wujudkanlah terang itu di dunia, itu saja. Kalau kemudian terang itu yang keluar dari kita bukan terang tetapi malah hal-hal yang buruk, ya, itu hanya satu menjadi tanda bahwa sebenarnya kita ini bukan terang. Identitas kita itu bukanlah karena itu marilah kita menyesuaikan diri hidup sesuai dengan identitas kita. Kita adalah